Hadirin yang kami hormati. Oleh karena itu kembali ke pokok masalah. Kula jenengan diajari ya Sayyidi ya Rasulullah agar memahami keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi ayat Al-Qur'an mengatakan sifat-sifat Allah ditajallikan kepada Rasulullah. Dan ayat selanjutnya walil mu'minin. Setelah Rasulullah wafat secara jasmani, Rasulullah tak ada di dalam alam jasmani. Sifat Rasulullah yang ditajallikan dari Allah itu ditajallikan, dipancarkan kepada Sultanul Aulia pada setiap zaman. Walil mu'minin, firman Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 8. Ini para ulama tasawuf menafsiri walil mu'minin itu orang mukmin yang kamil, dalam arti lain adalah Al-Ghaus Sultanul Aulia. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Namun kekuatan keagungan Rasulullah, keagungan Ghaus tidak mampu dipahami oleh orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hanya mengandalkan ilmiah, rasional sentris, logik sentris. Hanya berpikir empiris dalam didaktik metodik. Tidak mengenal rahasia kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah dipancarkan Rasulullah, kemudian dipancarkan kepada para Sultanul Aulia. Maka ayat ini dijelaskan oleh para ulama-ulama. Al-mu'minun al-ghaus itu almarhum ganti, almarhum ganti. Di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir ayat halaman 80. Syarat Ghaus itu hidup secara jasmani dan rohani. Wa syurutuhu ayyakuna dzismin tabi'in wa ruhin wala budda ayyakuna fi hadzal maujudan bi jasadi wa ruhi min ahdi adama ila yaumil qiyamah. Ditulis oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Ghaus juga ini yang almarhum 973. Beliau mengatakan syarat daripada Sultanul Aulia wujud secara jasmani dan rohani. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka tidak ada yang hanya wujud alam rohani, pasti dengan jasmani dan rohani. Maka tidak ada Ghaus dari alam kubur, tidak ada. Maaf kawan pengamal wahidiyah yang lain, ada yang berpikir Mbah Yai bertentangan dengan prinsip tasawuf ini. Kalau mengatakan Ghaus tetap Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu, ini tendensi politik belaka ini. Akidah kitab-kitab tasawuf tidak ada yang membahas itu. Almarhum ganti, almarhum ganti. Hanya perbedaannya hadirat. Kalau sebelum perjuangan wahidiyah, Ghaus kadang menampakkan diri, kadang merahasiakan. Dan banyak yang merahasiakan diri. Syekh Abdul Qadir menampakkan diri. Karena kalau menampakkan diri resikonya berat. Berat resikonya. Tantangan dari dalam dan dari luar. Kita ingat Syekh Abdul Qadir, 100 ulama membuat surat keputusan. Ulama di Baghdad, majelis ulama Baghdad waktu itu memutuskan Syekh Abdul Qadir sesat. Seribuan muridnya habis, tinggal 7 yang istiqomah. Dalam sejarah ini Imam Sadali dikatakan sesat, diusir. Berat Ghaus yang menampakkan diri itu. Maka sedikit sekali yang menampakkan diri. Kebanyakan beliau merahasiakan diri. Seperti guru Syekh Abdul Qadir, Syekh Abul Khair Hamad Ad-Dibas. Ini adalah Al-Ghaus ini. Kitab Al-Fatawi Al-Hadisiyah menerangkan ini Al-Ghaus. Gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Ghaus. Syekh Abdul Qadir wafat, diganti oleh putranya Syekh Abdul Razak, terkenal Syekhul Walad, juga Sultanul Aulia. Tidak ada Ghaus dari alam kubur, tidak ada. Itu hanya pendapat yang tak berdasar ilmiah agama. Hadirin yang berbahagia, begitu pula dalam tarekat Naqsyabandi. Imam Naqsyabandi gurunya adalah Sultanul Aulia Syekh Amir Kulal.
Dulu kawan seperguruan, dua-duanya mengaji di Syekh, maaf saya lupa, dulu sama-sama mengaji pada satu guru Gaus. Akhirnya dipesan, maaf, Syekh Baba Samasi, beliau berdua Syekh Amir Kulal dan Imam Naksabandi ngaji kepada Syekh Baba Samasi. Akhirnya Syekh Baba Samasi berpesan kepada Syekh Amir Kulal, wahai muridku, murid yang terkecil, karena Imam Naksabandi ngaji umur 7 tahun, sudah mengaji kepada Sultanul Aulia. Nanti yang menjadi penerusmu adalah ini, bimbing ini setelah aku wafat. Akhirnya Gaus, Syekh Baba Samasi, Syekh Baba Samasi wafat, Syekh Amir Kulal wafat, diganti Syekh Baudin An-Naksabandi. Syekh Baudin An-Naksabandi wafat, diganti Syekh Baqi Billah. Banyak kitab yang membahas ini, banyak sekali kitab-kitab tasawuf yang membahas ini. Al-Fatawi Al-Hadisiyah ada, Syawahidul Haq ada, Sirrul Asror juga banyak membahas, tapi tidak membahas Imam Naksabandi. Kan Imam Naksabandi 891 almarhumnya, Syekh Abdul Qadir 565 wafatnya Hijriah. Hadirin yang kami hormati, oleh karena itu semenjak perjuangan Wahidiyah, Mbah Yai diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menampakkan Gausiyah. Karena semenjak perjuangan Wahidiyah, Gaus diperintah oleh Rasulullah menampakkan diri meski resikonya berat, dari dalam, dari kawan, dari keluarga dan lain sebagainya. Hadirin yang kami hormati, oleh karena itu sholawat Wahidiyah diberi karomah untuk membuktikan keberadaan Al-Gaus. Kalau hanya kepercayaan orang bisa cerita. Nah, kalau menurut saya Gausnya ya di seberang sungai di timur Brantas. Kalau menurut saya lagi Gausnya di Jakarta. Guru saya. Menurut saya lagi Gausnya ya di Sumatera, guru saya. Ini kalau menurut kepentingan. Karena sholawat Wahidiyah telah ada wirid ya ayyuhal Gaus, maka Allah Ta'ala memberikan karomah kepada sholawat Wahidiyah. Orang akan diberi musyahadah keagungan Rasulullah wa Gausi hadaz zaman radhiyallahu ta'ala. Sebagai contoh, maaf, kami menceritakan kawan Malaysia ini saat ini hadir di sini. Ada dua pengalaman yang sangat agung menurut kita. Orangnya hadir di sini. Salah satu orang Malaysia asli Tulungagung, tapi sudah menjadi warga negara Bumi Putra Malaysia sana. Sakit stroke sudah beberapa tahun. Stroke, tidak mampu berbicara, tidak mampu jalan. Akhirnya mujahadah. Waktu itu maaf Ibu, kami orang bodoh, orang dolim, namun waktu itu ditugas Kanjeng Rama Yai ke sana. Kami penuh kekurangan. Saya pagi matur Kanjeng Rama menika wonten piantun stroke Kanjeng Rama. Mohon doa restu Kanjeng Rama. Saya ke rumahnya ditemani kawan-kawan di Malaysia mujahadah. Salah satu pengamal, maaf ini juga hadir orangnya, Ibu Nuriza hadir melihat Kanjeng Rama Yai rawuh menyembuhkan ibu yang sakit itu. Pagi harinya hadirat mulai bisa berjalan. Alhamdulillah sekarang bisa hadir di bumi suci Kedung Lo Al-Munadharah ini. Setelah disembuhkan karomahnya Hadratil Mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu an. Kalau tidak diberi kemampuan semacam ini, tidak mungkin diterima umat hadirat. Di sini sendiri di Kediri mboten tampak karomah Kanjeng Rama. Wallahu a'lam rahasia Allah. Namun di luar Kediri karomah Kanjeng Rama sangat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara lahiriah beliau di sini hadirat. Dan ada lagi yang sangat agung lagi. Maaf
Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai. Mohon izin Kanjeng Rama Yai. Ada salah satu, ini putranya hadir di sini. Salah satu pejabat pemerintah di Malaysia. Seorang polisi para bapak, para ibu. Seorang polisi, kalau di sana PDRM Polis di Raja Malaysia. Putranya hadir di sini. Diperintah bapaknya hadir di sini. Ini belum pengamal waktu itu. Belum pengamal. Kalau Allah menurunkan anugerah Gausi, dia Pak Tuan Razi ini silaturahmi ke bendahara PW Malaysia, Pak Haji Saleh. Mau numpang sholat maghrib. Tiba-tiba baru masuk pintu, Tuan Rozi bin Yakub ini melihat kalender Wahidiyah. Dia tertegun. Oh, ada orang alim di dalam kalender. Maaf Kanjeng Rama Yai. Tiba-tiba Kanjeng Rama Yai dari kalender keluar, hati-hati Ron. Wujud yakodotan dari kalender keluar, hati-hati Ron. Tuan Razi dipeluk. Maaf, ini saksinya, putranya di sini bernama Haikal itu. Hadir di sini putranya. Kanjeng Rama Yai memeluk, Tuan Razi mencium kedua pipinya. Itu baru belum jadi pengamal. Kalau Allah menurunkan anugerah karomah sholawatul wahidiyah. Alhamdulillah setelah itu mengamalkan. Alhamdulillah menjadi keluarga diajak mengamalkan semuanya. Hadirin hadirat yang kami hormati. Pertanyaannya, kita diajak mendekat kepada Allah melalui Rasulullah wa gausi hada zaman radhiyallahu an. Pertanyaannya, kita sebagai khodimul wahidiyah, sudahkah melakukan itu semua? Sudahkah kita gaukiyah tentang gausiyah? Ada hadis, kun ma'allah fa ilam takun fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Jika murid yang semestinya, Nabi bersabda, beradalah kamu bersama Allah. Jika tak mampu, bersamalah dengan guru yang bersama Allah. Beliau akan mengantar kamu dekat kepada Allah, mengantar kamu usul kepada Allah. Hadirin hadirin kami hormati. Kalau sekarang kita ini dekat dengan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai secara lahiriah, sebentar lagi secara lahiriah. Namun yang dimaksud hadis ini bukan secara lahiriah, secara maknawiyah. Ketika kita pulang ke rumah masing-masing, mampukah kita bersama beliau dimanapun kita berada? Hakikinya rohani beliau memenuhi semesta alam. Hadis menerangkan, inna min khiyari ummati ajsadum fil ardi wa qadamuhum fis sama wa qulubuhum fis sama. Aku memiliki hamba, kata Nabi, memiliki umat yang badannya di bumi namun jiwanya di langit, badannya di bumi namun relung hatinya di atas, di bawah aras Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang hadirat yang kami hormati, itulah hakikinya guru rohani yang kamil mukamil, mampu menghadiri muridnya dimanapun berada. Pertanyaannya lagi, mengapa kita tidak mampu bersama beliau dimanapun berada? Jangan-jangan kita seperti dulu zaman Nabi Muhammad. Banyak orang Mekah karena tidak bersama Rasulullah, hanya bersama secara lahiriah, tidak mendapat nur syafaat, nur ilahiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Bilal hadirat yang jauh di Afrika, yang rindu kepada Rasulullah, senantiasa bersama Rasulullah, akhirnya mendapat nur ilahiyah, ma'rifat, usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kula jenengan iki khodimul wahidiyah hanya tulisan, hadirat. Mungkin kula jenengan ada di Kedung Roh, keluarga beliau di Kedung Roh, maaf, namun jiwa kita jauh dari Hadratul Mukarram secara hakiki, hakikatan, batinatan, lazimatan firroh, kita bersama-sama, hadirat. Oleh karena itu hadirat, mari kita bersama mohon izin beliau
agar bagaimanapun wujud kita hati-hati diterima menjadi murid beliau hati-hati yang kami nikmati. Karena Ghaus itu hati-hati Ghaus itu diizinkan Allah membela muridnya di hari kiamat nanti. Setiap Ghaus kata Syabdul Qadir Jailani akan di pintu neraka besok hari kiamat, akan mencari murid-muridnya. Khotimul Waqidiyah dicari. Namun hati-hati orang seperti kita, terutama diri saya, pantas di dalam neraka. Hati-hati kita banyak dosa, durhaka dengan perjuangan, durhaka dengan Ghaus, durhaka dengan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, sebelum beliau secara lahiriah rawuh di sini, mari kita menyatukan jiwa. Hati-hati Kanjeng Rama Yai nyuwun izin Kanjeng Rama Yai, kula bersama panjenengan sampai akhir hayat. Kanjeng Rama Yai izinkan malaikat Raqib Atid mencatat saya sebagai murid panjenengan. Kalau nanti saya di neraka Kanjeng Rama Yai, berkenanlah panjenengan mencari saya, mencari kami Kanjeng Rama Yai. Khotimul Waqidiyah yang senantiasa durhaka ini Kanjeng Rama Yai. Al-Fatihah.